Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan amal-amal saleh yang utama yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Sekarang kita sampai pada amal saleh yang berikutnya, yaitu amal saleh yang ketiga. Amal saleh yang ketiga yang merupakan salah satu amal saleh yang sangat utama untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih. Melaksanakan sholat tarawih, dan sholat tarawih ini termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya adalah menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat di malam hari untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk sholat tarawih ini khusus dilakukan di bulan Ramadan saja. Dan ciri khasnya yang menjadikan beda dengan sholat malam yang lain adalah sholat tarawih ini dilaksanakan dengan cara berjamaah dan kemudian dilaksanakan di waktu setelah Isya. Di waktu setelah Isya ini yang lebih afdal dilakukan secara berjamaah dan dilakukan setelah Isya. Para ulama menjelaskan hukum daripada sholat tarawih ini, ada yang mengatakan sunnah, dianjurkan, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, anjurannya lebih ditekankan lagi. Jadi kalau ada istilah sunnah muakkadah itu mendekati wajib hukumnya, ya, mendekati wajib. Nah, salat tarawih ini memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW. Ya, secara khusus Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, yaitu maksudnya adalah melaksanakan salat tarawih dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Ini diantara keutamaannya. Nah, secara umum ya, karena dia termasuk bagian daripada salat malam, maka sangat banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail ini. Di antaranya seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang sifat orang-orang bertakwa yang kelak akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat akan berada di dalam surga, ya, di kebun-kebun surga dan di mata air surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil segala rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka akan menikmati semua kenikmatan surga ini. Kemudian Allah mengatakan, siapa mereka? Orang yang bertakwa yang telah merasakan ya, kenikmatan surga tersebut. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu semasa hidup mereka di dunia, sebelum mereka masuk surga, adalah termasuk golongan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang yang sedikit tidur di malam hari, ya. Untuk apa sedikit tidurnya ini? Untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam, ya. Apa sih bedanya qiyamul lail sama tahajud itu ya? Kalau qiyamul lail itu artinya melaksanakan sholat di malam hari, baik didahului dengan tidur dulu atau tidak didahului dengan tidur, itu makna qiyamul lail. Kalau makna tahajud itu artinya adalah sholat malam yang didahului tidur terlebih dahulu. Ya, kedua-duanya tidak ada masalah ya. Tidak ada perbedaan dalam hal kaitannya dengan keutamaan.
kalau secara umum untuk sholat malam yang lebih diutamakan adalah dilakukan sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau untuk qiyam Ramadan ini itu lebih baik dilakukan di setelah sholat isya, ya. Dilakukan setelah sholat isya, dan sebagian ulama mengatakan alangkah baiknya apabila sholat isya dan sholat tarawih itu diakhirkan di waktu terakhirnya sholat isya. Kapan waktu terakhir sholat isya itu? Yaitu di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Sholat isya itu terakhir itu Pak. Itu sholat isya itu harusnya dilakukan di pertengahan malam. Nah, terus kalau misalnya nggak dilakukan di pertengahan malam, mungkin di sepertiga malam terakhir atau mendekati waktu subuh, apakah boleh sholat isya di waktu itu? Itu menurut para ulama waktu yang sifatnya doruri. Ya. Kalau orang itu tidak melakukannya, belum melakukan sholat isya, maka di waktu itu wajib untuk segera dilakukan. Tapi bukan waktu ikhtiari, waktu yang dipilih sebagai pelaksanaan sholat isya. Gitu. Ya, istilahnya para ulama dalam membahas fikih ini adalah adanya waktu ikhtiari dan waktu doruri. Nah, Allah mengatakan, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur di malam hari, ya, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Ini juga kita mendapat faedah dari ayat ini, bahwa apa yang selayaknya untuk kita lakukan di kala kita sahur itu yang paling tepat adalah diantaranya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang banyak, berdoa, mohon, ya, hajat keperluan, sekaligus meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang di malam hari mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sebenarnya, karena keterbatasan waktu kita tidak bahas tentang keutamaan sholat malam ini secara keseluruhan, ya, karena sangat luasnya keutamaannya. Ya, namun secara khusus sholat tarawih ini, ya, yang termasuk bagian dari qiyamul lail di bulan Ramadan, itu mendatangkan ampunan bagi siapa saja yang mengerjakannya dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Kemudian, ya, ketika seseorang itu sholat malam, maka yang paling afdal adalah dilaksanakan secara berjamaah dan dilaksanakan di masjid, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan ini termasuk bagian daripada syiar agama Islam, karena dilaksanakan secara berjamaah, beramai-ramai bersama seluruh kaum muslimin, ya, dilaksanakan mulai dari sejak awal sampai akhir. Ya, ini banyak yang sebagian kaum muslimin itu punya keinginan, ya, saya itu sebetulnya ingin nambah lagi nanti sholat tahajud di malam hari. Makanya saya sholat tapi nggak sampai ngikut witirnya imam. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Kenapa? Bukan tidak benar, maksud saya ini menghilangkan keafdoliahan dia mendapatkan pahala yang besar. Ya, boleh dia melakukan hal itu, boleh, tidak salah, tapi dia telah menghilangkan keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam dalam sholat jamaah, sholat tarawih ini, sampai imam itu menyelesaikan sholatnya, maka akan dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Syaratnya apa tadi? Sholat bersama imam berarti sholat jamaah. Sholat tarawihnya dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sampai imam menyelesaikan sholatnya, maknanya sampai sholat witir itu selesai, maka dia akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Pahalanya seperti orang sholat semalam suntuk. Kalau misal ada orang saya pingin sholat tahajud, Ustaz, tapi saya juga pingin dapat apa? Keutamaan sholat semalam suntuk ini. Maka bagaimana caranya? Caranya Anda sholat ikut jamaah, ya, ikut imam sampai selesai. Nanti di malam hari ketika Anda terbangun, Anda sholat malam lagi silakan, tapi tidak perlu witir. Atau cara yang berikutnya, Anda sholat sampai imam itu menyelesaikan witirnya,
tapi Anda tidak perlu salam di situ. Anda berdiri lagi, Anda tambahkan 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang dilakukan oleh imam. Setelah itu Anda salam. Di situ berarti Anda belum melaksanakan sholat witir, tapi telah ikut selesai bersama imam di dalam sholat malamnya. Nah, nanti ketika Anda tahajud, Anda tambah lagi misalnya, kemudian Anda tutup dengan witir. Atau dengan cara yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan sholat bersama imam sampai selesai witirnya. Tapi ketika di malam hari beliau bangun ingin melaksanakan sholat malam, beliau sholat lagi 1 rakaat dengan niat untuk menggenapkan sholat witir yang sebelumnya dilakukan. Kemudian beliau melaksanakan sholat malam dan kemudian menutupnya dengan witir. Ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan jika Anda menginginkan untuk sholat malam di waktu yang berikutnya, ya. Tapi jangan ya Anda tinggalkan sholat bersama imam. Banyak kami melihat itu di masjid-masjid, ada yang sholat bersama imam itu tidak sampai witir. Kalau ditanya, loh Pak, kenapa kok nggak sampai witir diselesaikan? Iya, nanti saya di malam hari mau sholat tahajud lagi. Kan kalau witir nggak boleh 2 kali. Ya, ada sebagian yang berpemahaman kalau sudah sholat witir nggak boleh sholat sunnah lagi. Nah, ini tidak benar. Ini kurang tepat ya. Benar, sholat witir itu sebagai penutup ya. Cuman bukan berarti kemudian setelah sholat witir tidak boleh sholat sunnah yang lain ya, atau sholat malam ditambahkan lagi setelahnya ya. Bukan demikian ya, tapi dibolehkan untuk melaksanakannya. Cuma lebih afdal sholat witir itu diakhirkan ya, sholat witir sebagai penutup untuk sholat malam. Ini berkenaan dengan pelaksanaan sholat tarawih ya. Kemudian sholat tarawih ini ya, Nabi SAW pernah mengatakan qiyamul lail matsna matsna, sholat malam itu 2 rakaat ya. Apabila ya, wa in khafa ahadukum as-subha, apabila salah seorang di antara kalian itu khawatir takut datang waktu subuh ya, falyutir ya, falyutir, maka adalah dia melaksanakan witir ya, rakaatan wahidatan, yutiru qad shalla kama qala sallallahu. Jadi menutup untuk sholat malamnya. Nah, di sini Nabi SAW menyatakan sholat malam itu 2 rakaat dan tidak menjelaskan tentang berapa jumlah rakaatnya. Yang kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa sholat malam atau sholat tarawih secara khusus itu tidak ada batas jumlah rakaatnya. Boleh lebih daripada yang pernah dilakukan Rasul. Kalau Rasul itu sering melakukan sholatnya tidak lebih dari 13 rakaat, 11 atau 13 rakaat. Apabila seseorang ingin lebih boleh. Dan para ulama memberikan penjelasan, kalau orang itu sholatnya itu bacaan suratnya pendek-pendek, yang kita sering dapatkan rakaat kedua mesti kulhu kan gitu ya, kulhu ailik kan gitu ya, kulullahu ahad terus kan begitu ya, setiap 2 rakaat. Nah, ini kalau misalnya pendek-pendek surat yang dibaca, maka 23 tidak ada masalah. Memperbanyak rakaat untuk menambal kekurangan daripada panjang berdiri dan rukuk serta sujudnya di dalam sholat. Namun mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal itu bukan masalah bilangannya, tapi masalah tulul qunut. Afdalus sholati tulul qunut. Sholat yang paling afdal kata Nabi adalah yang paling panjang berdirinya. Maksudnya yang paling panjang bacaannya, bukan yang paling banyak. Cuman para ulama menyebutkan memperbanyak rakaat itu untuk menutupi, menambal kekurangan apa? Panjang sholatnya, bacaannya. Nah, itu kaitannya dengan sholat tarawih. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, tafadhol. Ini saya cukupkan sampai di sini berkaitan dengan sholat tarawih. Kita masuk pada amal berikutnya, yaitu memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan sedekah ini, yang mengeluarkan harta di jalan Allah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261.
Allah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Permisalan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti habba, seperti satu biji. Ambatan sab'a sanabil, dari satu biji itu tumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap bulirnya itu menghasilkan 100 biji. Jadi satu biji menghasilkan 100. Sedekah seseorang itu minimal dibalas oleh Allah 10 kali lipat minimal, dan bisa mencapai 100 kali lipat seperti yang Allah Ta'ala 700 kali lipat. 7 bulir, per bulirnya itu 100, berarti berapa? 700 ya. 700 kali lipat, sampai pada 700 kali lipat. Tapi apakah 700 ini sudah mentok? Enggak. Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Artinya bisa lebih daripada 700. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya Allah melipat gandakan pahala yang banyak dari kebaikan sedekah seorang hamba, dan Allah maha mengetahui siapa yang layak untuk diluaskan pahalanya, untuk dilipat gandakan pahalanya. Allah maha mengetahui akan hal ini. Ini adalah salah satu fadilah, keutamaan sedekah secara umum. Adapun jika di bulan Ramadan, para ulama menyebutkan apabila seseorang itu berada di suatu bulan yang mulia atau di satu tempat yang dimuliakan di dalam syariat, maka dia ketika melakukan kebaikan di waktu itu atau di tempat tersebut, maka akan dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat melebihi kelipatan-kelipatan yang biasa didapatkan di luar waktu atau tempat tersebut. Termasuk juga dosa yang dilakukan di waktu tersebut. Seperti kita berada di bulan Ramadan, kalau kita melakukan amal kebaikan, maka keutamaan pahalanya, banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, itu melebihi daripada di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita melakukan dosa di dalam bulan Ramadan, itu pun berbeda gitu. Berbeda kondisinya jika kita melakukan dosa di luar bulan Ramadan, akan lebih berat gitu. Dosa itu dilakukan di bulan Ramadan ini daripada di bulan yang lain. Ini yang diterangkan oleh para ulama mengenai kaitannya dengan keutamaan waktu atau keutamaan tempat. Nah, secara khusus berkaitan dengan mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan, ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, atau tentang kaitannya dengan yang dilakukan Nabi pada saat bulan Ramadan. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, orang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Ramadan itu bulan sedekah. Bulan yang disunnahkan kita untuk lebih banyak sedekahnya daripada di luar Ramadan. Dan untuk sedekah ini hendaklah Anda mengutamakan keluarga dulu sebelum yang lainnya. Misalnya istri Anda biasa Anda berikan sekian gitu nanti di bulan Ramadan Anda lebihkan. Anak-anak Anda uang sakunya Anda berikan sekian, nah di bulan Ramadan Anda lebihkan. Nah, baru kemudian memberikan sedekah kepada yang lain. Diutamakan kepada keluarga atau kepada kerabat dekat yang mungkin secara finansial tidak memiliki kecukupan misal gitu maka kita bantu karena sedekah kepada keluarga itu ada dua nilainya. Shadaqatun wasilatun, kata Nabi. Nilainya adalah nilai sedekah, yang kedua nilai silaturahim, menyambung hubungan persaudaraan kekerabatan. Jadi pahalanya lebih utama. Nah, kalau dirasa keluarga dekat ini sudah cukup, orang-orang di sekitar kita sudah cukup,
maka kita baru memberikan sedekah ini kepada yang lainnya. Diceritakan di sini ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan di bulan Ramadan melebihi kedermawanan beliau di bulan-bulan yang lain. Terutama fahina yalqahu Jibril, ketika di bulan Ramadan itu Nabi bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril alaihissalam itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, ya, maka kemudian Rasulullah dan Jibril ini mudarosah ya. Jadi Nabi ini belajar bersama Jibril Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah itu benar-benar orang yang sangat dermawan ya, sangat semangat ya melakukan kebaikannya bagaikan angin yang bertiup. Maksudnya bersegera, bergegas untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada salah satu sedekah yang sangat diutamakan di kala bulan Ramadan adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ini ada keutamaan khusus jika dilakukan di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'ah." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya, jadi seperti kita ini berpuasanya double-double gitu ya. Kita sekarang puasa, kalau kita berikan makan kepada 100 orang yang berpuasa untuk berbukanya, berarti kita puasa, kita juga mendapatkan pahala 100 orang puasa tanpa mengurangi pahala 100 orang puasa tersebut. Ini kan luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Dan Nabi SAW mengatakan di sini, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa. Nabi tidak mengatakan siapa yang memberikan makan sak bungkus ya, gitu, enggak. Ya. Jadi tidak ada batas minimal atau maksimalnya di sini. Ya. Jadi ya, kalau zaman Nabi itu makan kurma. Nah, kalau kita hanya sekedar mampunya memberi kurma, ini sudah cukup untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa kan gitu. Ya, tentu akan lebih utama jika kita memberikan makan yang layak ya, yang cukup untuk berbuka seseorang ya, dengan makanan yang apa namanya mengenyangkan orang yang berpuasa. Tapi kalau seandainya tidak mampu ya semampunya, belikan semongko gitu aja sudah bisa apa mendapat pahala ini. Atau beli air apa? Air mineral atau mungkin gorengan itu sudah ikut serta gitu, ikut serta. Tapi kalau punya kelebihan rezeki ya mbok yo ojo mek gorengan gitu. Nek iso yo kebuli tapi ya. Tapi jangan dikasih lombok ya Pak. Lombok ini lengkap ini bukan makanan. Ya. Nanti buka bersama ya wes aku urunan peti setok. Yang penting aku ikut apa ngasih buka puasa itu enggak seperti itu. Jadi keutamaan yang besar gitu ya. Keutamaan yang besar jika seseorang melaksanakan sedekah dengan cara yang seperti ini. Ya, kemudian amal saleh berikutnya adalah melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh di bulan Ramadan ini ada keutamaan tersendiri. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi pernah mengatakan, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Tapi ini bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban haji ya, enggak ya. Tapi pahalanya itu seperti seseorang sedang mengerjakan ibadah haji. Bahkan ditambahkan dalam riwayat yang lain, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ya, sesungguhnya
umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Ya, jadi ada keutamaannya haji atau umrah itu kalau bersama Rasulullah pahalanya lebih besar. Nah, ketika seseorang umrah di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan bahwa umrahnya seseorang di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Dan kita tahu yang namanya haji itu kata Nabi SAW, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, itu tidak ada balasan apapun kecuali surga. Dalam riwayat yang lain, kawaladathu ummuhu gitu ya, seperti dia terlahir dari perut ibunya, enggak membawa dosa sama sekali. Itu lek kajine mabrur, bukan mabur saja. Gitu ya. Lek gur mabrur wae, mabur wae ya siapapun bisa gitu ya. Yang punya duit pokoknya mabur naik pesawat sampai di sana. Mabrur yang diterima oleh Allah SWT. Kemudian amal yang berikutnya adalah mengoptimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar, terutama untuk menghidupkan malam tersebut dengan sholat malam. Secara khusus Nabi mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar ini dengan dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Termasuk juga di malam Lailatul Qadar ya, sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada sebuah kalimat istighfar yang pernah diajarkan Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi pernah mengajarkan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memaafkan. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai sifat memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ini salah satu istighfar yang diajarkan Nabi SAW yang lebih afdal untuk dibaca dikala datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, terus kapan malam Lailatul Qadar ini datang? Jadi Nabi menjelaskan ya di banyak hadis. Nabi pernah mengatakan di malam 27, di malam 25, ya, di malam 23. Terus kemudian Nabi juga pernah mengatakan di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan, di terakhir 10 hari bulan Ramadan, di malam harinya gitu ya. Tapi intinya di sini pada saat Nabi menyampaikan ya, beberapa dalil tentang hal ini, tidak secara jelas ya kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ada bahkan para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu ditentukan oleh Allah itu berpindah-pindah. Dia mengatakan demikian ya, tapi tidak keluar dari apa malam-malam ganjil. Akan tetapi yang lebih selamat gitu ya, untuk bisa meraih Lailatul Qadar, dan ini bisa dipastikan dia akan mendapatkannya dengan izin Allah jika dia menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan secara keseluruhan untuk melaksanakan ibadah di malam tersebut. Ya, jadi sebisa mungkin di 10 malam terakhir itu jangan Anda lewatkan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ada orang itu gini Pak, dia ada sebuah sikap yang keliru ya. Saya katakan keliru itu begini. Ada sebagian kaum muslimin yang dia itu meyakini sholat tarawih itu 11 rakaat, tapi dia sholat bersama jamaah kaum muslimin yang sholat 23 rakaat. Kemudian pada saat di 8 rakaat itu mereka kemudian pulang. Nah ini eman gitu ya, eman. Harusnya apa? Selesaikan, ikuti sampai 23. Kalau memang ingin 11, maka lebih baik mencari masjid yang sholatnya berjumlah 11 rakaat. Kenapa? Karena keumuman hadis tadi mengatakan siapapun yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya sholat malam, sholat semalam subuh. Jadi ini yang lebih tepat ya, sikap yang lebih tepat dikala kita melaksanakan sholat tarawih bersama jamaah kaum muslimin. Jadi mengenai ibadah di malam Lailatul Qadar ya, 2 poin itu yang ditekankan di malam tersebut, yaitu dengan mengoptimalkan melaksanakan ibadah
dengan cara sholat tarawih atau sholat malam, yang mana banyak sebagian masjid ya, itu yang mengadakan qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Tapi kalau seandainya tidak mampu karena lelah dan semacamnya, masih besoknya bekerja, maka saran saya jangan sampai ditinggal sholat tarawih bersama imam meskipun di waktu sorenya. Yang penting apa? Di malam hari setiap harinya di 10 terakhir bulan Ramadan itu dilakukan sholat malam, ya, sholat tarawih. Nah itu insya Allah Ta'ala pasti ya, dia akan mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini ya, diterangkan Nabi SAW, tanda-tandanya itu diketahui keesokan harinya. Meskipun ini juga kita agak sulit juga untuk menentukan, karena kadang-kadang hampir-hampir menyerupai gitu ya keadaannya, yaitu dikala keesokan harinya itu matahari terbit itu tidak dengan sinar yang terik. Ini satu keadaan di mana kita tahunya setelah lewat malam Lailatul Qadar. Bukan dikala malam itu disebutkan Nabi tanda-tandanya di malam itu begini tidak ada. Namun ada juga yang menerangkan bahwa di malam itu suasananya hening, suasananya tenang. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ala kulli hal yang jelas di sini kita tidak perlu memperhatikan kondisi malamnya ya. Yang paling penting adalah pokoknya kita 10 hari terakhir itu di malam hari kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pasti kita dapat Lailatul Qadar. Dan tidak ada ketentuan khusus atau alamat tanda khusus kalau orang itu mendapat malam Lailatul Qadar. Seperti sebagian orang itu ada yang cerita, oh saya di malam Lailatul Qadar itu saya diimpeni cahaya yang sangat terang gitu ya. Itu tiba-tiba datang itu seperti yang masuk ke dalam tubuh saya. Ini menandakan kalau saya dapat malam Lailatul Qadar. Tidak mesti begitu, tidak mesti begitu. Ya bisa jadi itu tanda, tapi bisa jadi hanya sekedar mimpi biasa yang bukan merupakan tanda. Tapi itu tidak menjadi patokan gitu. Tidak menjadi patokan karena Nabi sendiri dan para sahabat tidak pernah mendapati tanda-tanda seperti itu ketika melewati malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian selanjutnya adalah melaksanakan i'tikaf. Nah, ini termasuk juga disunnahkan di malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan ya. Sangat dianjurkan ya. Dan i'tikaf ini dilaksanakan 10 hari ya, 10 hari di masjid ya, di masjid terutama masjid jami' ya, masjid yang ditegakkan di situ sholat 5 waktu secara berjamaah dan sholat Jumatnya. Ini yang lebih utama, jangan i'tikaf di musola gitu ya, di musola di kampung itu jangan, cari masjid yang besar. Ya. Ini yang yang lebih tepat. Ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung mengambil pendapat yang ini karena kehati-hatian. Ya, jadi i'tikaf kalau memang mampu dilakukan 10 hari tidak keluar sama sekali dari masjid, kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak ya, seperti beli makan atau beli kebutuhan yang diperlukan sehari-hari. Kalau memang memungkinkan dilakukan 10 hari terakhir di masjid ya, seperti itu caranya. Atau kalau memang tidak memungkinkan, maka bisa i'tikaf itu beberapa waktu saja. Misalnya bisa saya hanya mulai dari jam sekian sampai jam sekian ya, monggo tidak apa-apa. Ya, niatkan i'tikaf ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiam diri di masjid. Tapi berdiam diri di situ bukan kemudian pindah tidur gitu. Atau pindah tulisan HP gitu. Bukan, tapi untuk ibadah kepada Allah SWT. I'tikaf mainan game gitu ya. Bukan seperti itu. Ya, tapi untuk baca Quran, ya, ikut sholat malam bersama jamaah di masjid, kemudian banyak zikir, ya, banyak istighfar, banyak berdoa. Ya, ini yang dilakukan di saat i'tikaf, muhasabah, gitu, introspeksi diri. Itu yang dilakukan di kala i'tikaf. Ya, Nabi SAW itu ya, diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai ya Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istrinya pun melaksanakan i'tikaf setelah wafatnya beliau. Yang muttafaqun alaih, di sini muttafaqun alaih. Kemudian ya amal saleh yang berikutnya adalah memperbanyak berdoa. Memperbanyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah itu ya membebaskan beberapa orang di bulan Ramadan itu dari siksa api neraka di setiap malamnya. Ya. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap muslim itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan doa yang mustajab. Ya. Sehingga ketika dia berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi manakala orang itu berpuasa maka perbanyak berdoa. Oleh karena itu ya ada salah satu rahasia kenapa Allah itu menyelipkan ayat tentang doa dikala Allah berbicara mengenai puasa Ramadan. Kalau Anda baca dalam surah Al-Baqarah itu kan mulai Allah berbicara mengenai kewajiban puasa itu kan nanti diselipi di situ firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kan gitu ya. Apabila hambaku itu bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang diriku, katakan bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan ya doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Ini menandakan kata para ulama bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul doa, bulannya untuk orang banyak berdoa, memohon kepada Allah kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Nah, ada waktu-waktu yang sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa ya, untuk dia banyak berdoa. Yang pertama adalah di waktu sahur. Ya, di waktu sahur ini adalah waktu yang afdal ya. Secara umum waktu tersebut adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Maka kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku aku akan memberikannya, dan siapa yang meminta ampun kepadaku aku akan mengampuninya. Ya, jadi waktu-waktu sahur ini ya, jangan hanya santap sahur saja, tapi juga ya, perbanyak untuk berdoa. Kemudian yang kedua adalah dikala berpuasa. Ya, dikala kita sedang menjalankan ibadah puasa ini kita banyak-banyak berdoa. Karena Nabi mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti dikala dia dalam keadaan masih berpuasa, itu memperbanyak berdoa adalah waktu yang afdal atau keadaan yang afdal. Kemudian ketika berbuka puasa, ya, dikala berbuka puasa, entah itu sifatnya menjelang ya, menjelang berbuka atau setelah menyantap makanan berbuka. Dikala itu orang yang berpuasa berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah insyaallah taala. Nabi mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang tidak ditolak doa mereka. Salah satunya adalah wasaimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Ya, ketika dia sedang berbuka. Ini diantara amal-amal soleh yang selayaknya untuk tidak ditinggalkan. Kemudian ada amal soleh yang berikutnya adalah sahur, ya, makan sahur. Jadi kalau Anda puasa, ya, ngantuk-ngantuk, berat-berat, tetap apa? Sebisa mungkin bangun untuk sahur. Minimal minum air putih seteguk 2 teguk dengan niat untuk sahur. Karena dalam santap sahur itu ada keberkahan. Ya. Kata Nabi SAW, as-sahuru akluhu barakah. Makan sahur adalah makanan yang diberkahi oleh Allah. Fala tad'uhu
fala tad'u, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun salah seorang di antara kalian itu hanya meminum dengan seteguk air saja. Kalau seandainya malas minimal minum satu teguk air. Nah, ada keutamaan disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhilin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk orang yang melakukan sahur. Apa maksudnya solawat Allah? Solawat Allah itu pujian Allah dan rahmatnya. Sedangkan solawat para malaikat itu adalah doa ampunan dan rahmat untuk orang yang sahur. Doanya para malaikat itu mesti diterima Pak sama Allah. Jadi intinya orang kalau dia mengerjakan sahur, maka dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat disayangkan kalau seseorang meninggalkan sahur dan meremehkannya. Terakhir adalah amal soleh yang selain dilakukan adalah di akhir Ramadan kita melaksanakan satu kewajiban, yaitu zakatul fitri, membayar zakat fitri. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan untuk membayar zakat fitri sebagai bentuk pembersihan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan rafath dan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji dan cabul. Ya namanya orang puasa, apalagi kalau kebiasaan di luar puasanya itu seneng ngobras gitu. Nopo ngobras ya. Suka ngobrol, apalagi terus kemudian suka guyon. Kadang guyon itu kan rotok memel berlebih-lebihan sampai mengarah kepada hal-hal yang kurang sopan gitu ya. Nah ini kadang kebawa ketika apa? Ketika puasa. Nah untuk mensucikannya apa caranya? Caranya bayar zakatul fitri ini. Bayar zakat fitrah ini. Kata Nabi, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia dan hal-hal yang mengandung kekejian. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bentuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ada nilai pahala sedekahnya, ada nilai mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan kekurangan tadi, ada nilai pahala sedekahnya. Nah ini adalah di antara amal-amal saleh yang selayaknya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya dan menjadi amal yang saleh yang telah akan diterima dan akan kita raih pahalanya secara sempurna dari sisinya Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, monggo barangkali ada pertanyaan. Mungkin saya dulu Ustaz. Oke. Untuk memancing yang lain. Mungkin cuma saya usul ini Ustaz. Untuk masalah zakat ini kan perlu pembahasan yang khusus. Mungkin besok mungkin bisa lebih diflorkan lagi ya, karena zakat itu termasuk penghasilan atau gaji Ustaz ya. Gaji yang besar itu ada zakatnya. Nah itu mungkin besok bisa dibahas, karena zakat itu termasuk zakat mal juga Ustaz ya. Ya itu mungkin sekadar usulan supaya teman-teman bisa memperkirakan kalau gaji saya sekian itu zakatnya berapa gitu. Supaya penghasilan yang kita dapat itu benar-benar bersih dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya terkait dengan masalah sedekah Ustaz. Nah, tadi salah satu bentuk amalan utama di bulan Ramadan itu adalah sedekah. Dan saya pernah mendengar bahwa
syarat mutlak dari sedekah itu adalah ikhlas, gitu Ustaz ya. Ikhlas, bahkan untuk menggambarkan ikhlas itu seakan-akan ketika kita melakukan sedekah itu, ketika tangan kanan memberikan sedekah, tangan kiri tidak tahu, saking rahasianya, saking ikhlasnya. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang saya pernah sering atau menjumpai Ustaz di masjid-masjid itu diumumkan, bahkan Ustaz diumumkan dari si A sedekahnya sekian, diumumkan, bahkan sampai nominalnya, sampai identitasnya juga diumumkan. Nah, apakah hal tersebut tidak mengurangi bentuk keikhlasannya, atau ada hal-hal yang lain yang tujuannya adalah untuk memancing supaya yang lain lebih kencang lagi sedekahnya, atau bagaimana? Itu yang perlu penjelasan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ada orang sedekah, kemudian ya sedekahnya ini orang yang bersedekah ya, itu diumumkan. Bapak Basuki dan itu sedekah 1.500.000. Jadi alam barat. Biasanya menyalek. Jadi apakah yang seperti ini bisa memicu atau bisa menjadikan seseorang itu tidak ikhlas? Ya, kembali ke masing-masing orang ya. Kembali ke masing-masing orang, kondisi orang tersebut kuat tidak gitu ya dalam hal ini. Kalau misalnya dia merasa dirinya lemah, ya, khawatir, takut bahwa nanti akan timbul riya dan semacamnya, maka tentu yang lebih baik adalah tidak perlu untuk diumumkan namanya. Sampaikan kepada orang yang menerima sedekah ini untuk menyebut hamba Allah, begitu saja. Itu kalau dia merasa khawatir ketika namanya disebut itu nanti muncul riyanya. Tapi kalau misalnya dia ini kuat gitu ya, dan saya tidak menganjurkan Anda untuk melakukan hal seperti ini karena saya yakin ya, banyak di antara kita yang nggak kuat. Ya, kita misalnya kuat secara ikhlas gitu, kita ikhlas betul, sehingga kalau disebut nama ini tidak mempengaruhi, bahkan ada niatan karena kuatnya ikhlas, juga ada niatan untuk menjadikan apa yang kita lakukan itu akan bisa menginspirasi yang lain untuk melaksanakan sedekah atau motivasi yang lain, apalagi kita sebagai tokoh yang dipanuti ya di masyarakat kita misalnya, maka ini sebuah kebaikan. Tapi ini tentu adalah sebuah hal yang sulit gitu ya, bukan hal yang mudah, dan tidak boleh seseorang bermudah-mudahan dalam hal ini. Tapi kalau memang dia sanggup, kuat, insya Allah ya, biiznillah saya tetap bisa menjaga keikhlasan. Saya ingin ada nilai tambah dari sedekah saya dengan menyebut nama saya di saat sedekah saya berikan ini. Saya berharap orang-orang itu akan termotivasi untuk sedekah. Ya, karena saya adalah orang yang ya mungkin jadi panutan atau idola dan semacamnya. Ini jika sanggup ya menjaga keikhlasan. Tapi yang namanya ikhlas itu sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat sekali ikhlas itu. Ya. Berarti gak ikhlas. Loh, bukan gak ikhlas, tapi berat ikhlas itu. Mau jenenge ikhlas tapi kurus. Ikhlas ya. Ikhlas. Sudah ikhlas ya enteng. Jadi ikhlas itu sesuatu yang mudah didefinisikan tapi sulit untuk diamalkan. Makanya kalau seseorang itu merasa khawatir bahwa dirinya itu ya bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak ikhlas, maka sebisa mungkin untuk tidak coba-coba dengan hal-hal yang memicu untuk tidak ikhlas ini. Sebisa mungkin untuk dihindari. Allah a'lam. Ustaz. Iya. Angkat tangan saya duluan. Oke, dulu yang lain. Saya ada beberapa pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan Pak Ustaz salat
fadail tarawih Pak Ustaz ya. Nah, itu diharuskan berjamaah. Bukan diharuskan ya, dianjurkan dengan sangat untuk dilakukan secara berjamaah. Boleh dilakukan sendiri tapi tidak lebih afdal ya. Itu. Ya karena saya dengar juga ceramah bahwa Nabi takut kalau itu diwajibkan ya. Tapi tidak apa-apa Bisa. Ustaz ya. Waktu Rasulullah masih hidup waktu Iya. itu. Iya. Iya. Tapi tadi poin utamanya ya dalam dalam jamaah itu ya. Iya. Faedahnya. Jadi di masa Rasulullah dulu pernah Rasulullah itu melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih ini itu 3 atau 4 hari, Iya. ya 3 atau 4 malam gitu ya. Kemudian malam yang keempat atau yang kelima Rasulullah tidak keluar, dan pada saat itu para sahabat berkumpul di masjid menunggu Rasulullah hadir untuk mengimami sholat malam bersama mereka. Tapi Rasul tidak keluar. Keesokan harinya Rasulullah menyampaikan, saya khawatir jika kita melakukan sholat malam ini nanti kemudian Allah akan menjadikan wajib bagi kita untuk mengerjakannya, dan ini tentu akan memberatkan kalian. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, maka ya tentunya penetapan sholat tarawih ini tetap menjadi sebuah bagian daripada syariat yang dilakukan di malam-malam Ramadan. Namun untuk status hukumnya sudah tidak lagi dikhawatirkan, diwajibkan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal dunia dan agama sudah disempurnakan. Sehingga para ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, ya, tidak dalam hukum yang bersifat wajib. Saya lanjutkan sedikit aja. Iya, silakan. Yang kedua adalah kapan kita melakukan zakat fitrah sama zakat mal, Pak Ustaz? Apakah bisa kita di awal bulan Ramadan atau kapan lebih utamakan itu? Karena kebanyakan kita itu melakukan penyerahan zakat fitrah pada detik-detik terakhir gitu ya. Iya. Padahal zakat mal itu enaknya kalau kita jawari sehingga bisa digunakan oleh yang membutuhkan itu. Iya. Ini kalau besok kita bahas masalah zakat, ya sebetulnya yang lebih pas. Iya. Tadi sempat dijelaskan juga sakit fitrah. Iya. Ya, Secara keutamaan ya. Jadi saya kasih gitu ya. Mau kalau di besok nggak apa-apa. Iya. Pembahasannya Insya Allah- panjang kalau Insya Allah besok. zakat. Insya Allah besok. Iya. Seru, lebih seru. Hadir ya. Jawabannya ada loh. Terima kasih Ustaz. Iya. Insya Allah besok gitu ya. Biar cocok lah gitu. Biar klop. Ini ada pertanyaan, bagaimana bila salat tarawih di masjid yang 11 dan 23 rakaat, di mana bila yang 11 rakaat ini mundur dan melakukan sholat witir sendiri, sedangkan imam meneruskan sholat tarawihnya sampai 23 rakaat. Apakah ini mengurangi pahala karena yang 11 rakaat witir sendiri? Yang maksudnya mengurangi pahala di sini maksudnya adalah tidak seperti yang disabdakan Nabi tadi, dia tidak sholat bersama imam sampai selesai. Ya. Kalau memang ingin melaksanakan sholat yang 11, ya cari saja masjid yang sholatnya 11 rakaat. Kalau ingin 23, cari yang 23. Ya. Dan ini ingin saya sampaikan, ada banyak ya mohon maaf ini saya tidak menyinggung sesama dai. Ada sebagian ustadz itu yang terlalu fanatik dengan bilangan-bilangan seperti ini. Ini wallahu alam, entah referensinya kurang atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada yang mengatakan harus 11, kalau tidak 11 nggak mengikuti sunnah Rasulullah. Harus 23, kalau tidak 23 nggak afdol misalnya. Nah ini tidak tepat ya, memastikan seperti ini tidak tepat. Artinya Rasulullah SAW menyatakan sholat malam itu 2 rakaat, dan apabila kamu khawatir ya datang waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat witir untuk menutup sholat malamnya. Jadi Nabi tidak mengatakan sholat malam itu sekian rakaat. Ya, meskipun ada para ulama mengatakan lebih afdal 11, tapi mereka tidak mengatakan harus 11 tidak. Atau terbatas 11 atau 13. Itu tidak demikian. Ya. Tapi 11 ini pun para ulama menyebutkan kalau 11 itu dilakukan dengan tulul qiyam, dengan bacaan yang panjang gitu. Bacaan yang panjang. Ya kalau untuk di masa sekarang itu bacaan panjang itu ya disesuaikan dengan standar orang sekarang ya.
disesuaikan dengan standar kemampuan orang sekarang, karena kata para ulama lebih baik untuk mempertahankan jumlah jamaah yang banyak daripada memperpanjang sholat sunnah. Itu lebih afdal untuk tetap jumlah jamaahnya lebih banyak daripada memperpanjang. Kecuali kalau memang di lingkungan-lingkungan tertentu ya, orang-orang yang mungkin ngajinya mempeng, yang memang sudah siap ya, baik fisik maupun mental untuk beribadah lebih baik. Nah, ini bisa dilakukan lebih panjang. Jadi seperti itu. Jadi intinya tidak ada masalah entah itu 11 atau 23. Asal yang wajib diperhatikan adalah tumakninahnya. Ya, ada 23 tapi bukan sholat Pak, senam. Saya pernah lihat di televisi di daerah Blitar atau mana itu ya. Oh, sholatnya itu ya Allah. Mau kayaknya nggak lengkap. Kenapa? Itu nggak lengkap. Langsung mau coba ya di pek buri nih kalau ya, ini repot ini ya. Ini bukan sholat ini. Saya berani mengatakan senam, tidak sholat, bukan sholat. Tidak tahu gimana sejarahnya kok bisa muncul seperti ini. Jadi tumakninah itu sebetulnya ringan. Tumakninah itu kalau dalam kitab, salah satu kitab yang kami baca, namanya kitabnya judulnya Fikih Muyassar, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Penulisnya beberapa profesor ahli fikih di Saudi Arabia, Nukhbatun Minal Ulama. Itu menerangkan yang namanya tumakninah itu, kalau Anda misalnya rukuk dan sujud ya, cukup Anda baca 1 kali tasbih. Misalnya rukuk itu Subhana Rabbiyal Azim, selesai Anda baca itu, Anda berhenti sebentar, terus Anda berpindah ke gerakan yang lain, itu sudah tumakninah. Jadi kalau lebih cepat daripada itu tidak tumakninah. Nah, tumakninah kan mudah sebetulnya, nggak terlalu lama gitu. Cuman masih saja ada orang yang merasa itu lama, jadi senam akhirnya, bukan sholat. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan keadaan orang munafik itu kalau sholat itu modelnya itu mematuk-matuk seperti apa? Seperti ayam. Maksudnya apa? Sholatnya cukup banget. Ya. Itu kalau dia pas sholat gitu ya. Kadang ya malah nggak sholat kan. Ya. Orang munafik itu seperti itu gambarannya. Ya meskipun ini sholat sunnah, tapi ya tetap apa? Tetap rukun sholat itu harus diperhatikan. Maka percuma ya sholat dengan bentuk seperti itu jika pada akhirnya menggugurkan rukun. Bahkan pernah saya lihat itu di kala itu ya, mohon maaf, ada kiainya katanya seperti itu, tokohnya yang ngimami. Itu dia mengatakan sholat yang seperti ini sudah memenuhi rukun dan syarat sholat lu. Ini fikih teko ngendi kan gitu ya. Fikih dari mana seperti ini ya. Jadi ya seperti itulah ya. Mungkin ini hanya bisa ditemukan di negeri plus 62. Tidak di negeri yang lain. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan apa namanya pahala tarawihnya berkurang, enggak, tapi tidak tercatat seperti orang yang sholat semalam suntuk nanti pahalanya. Ya, tapi kalau misalnya dia mengikuti sampai selesai, ya, sampai selesainya imam, maka akan dicatat kutiba ya lahu qiyamul lailah, dicatat baginya sholat semalam suntuk pahalanya. Jadi kalau Anda sudah sholat mencukupkan diri dengan sholat tarawih sampai selesai bersama imam, terus tidur kemudian bangun sahur nggak sholat lagi, itu sudah cukup. Pahalanya sudah seperti Anda sholat semalam suntuk. Tidur pun Anda dapat pahala. Nah inilah pentingnya Bapak, pentingnya ngaji itu di sini Pak. Ya, pentingnya ilmu itu di sini. Kita siap Pak, siap. Ya, pentingnya ilmu, bukan modal. Pentingnya belajar gitu. Belajar kan di mana saja gitu. Sesuai dengan apa namanya kondisi ya, tapi belajar ini penting. Kenapa? Seperti ini contohnya ya, seperti ini ya. Anda melaksanakan sholat malam ya, entah yang 11 atau 23 rakaat sampai selesai, Anda dicatat seperti sholat semalam suntuk pahalanya. Ada mungkin orang yang dia menganggap bahwa kalau saya lebih senang, lebih afdolnya sholat sendirian.
saya bisa 100 rakaat kalau sendirian, misalnya gitu ya, 101 rakaat misalnya. Tapi sholat sendirian dia, ya dia nggak tercatat seperti apa orang itu sholat semalam suntuk, kalah dengan yang 11 dan 23. Nah disinilah pentingnya ilmu. Makanya para ulama itu dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu ya, atau kurang ilmunya, itu lebih afdal para ulama di dalam beramal. Kenapa? Karena amalnya itu dia tahu mana yang lebih utama, mana yang sekedarnya, sehingga dia lebih memprioritaskan mana yang paling besar pahalanya. Dan alhamdulillah agama kita ini banyak kemudahannya. Justru kalau kita ini berusaha untuk berlebih-lebihan, malah kita dikalahkan dengan kondisi sikap kita berlebih-lebihan. Kita dituntut untuk isobatus sunnah, istilahnya begitu. Kalau dalam istilah para ulama dalam beramal itu, kita dituntut untuk bersesuaian dengan sunnah, dengan petunjuk, bukan banyak-banyakan. Makanya waktu kapan hari Pak Hendra pernah tanya tentang syarat diterimanya amal itu ya. Itu kan ikhlas dan mutaba'ah, itu kan sebagai bentuk penafsiran dari firman Allah ya, wa linabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya kami menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah tidak minta yang banyak amalnya, tapi yang terbaik. Kualitas dulu dikedepankan daripada kuantitasnya. Nah ini tentu butuh ngaji, butuh belajar, ya, butuh berilmu. Nah, saya kira cukup nih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya semua maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam.